البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap Al-Ha'iyah li Abi Bakar bin Abi Dawud rahmatullahi alaih. Nah, barakallahu fikum sahabat sejenak. Nah, kalau teman keju enggak masalah, dapat pahala, barakallahu fikum. Nanti dijamak takhir kejunya. Nah, Allahu musta'an. Kita lanjutkan, barakallahu fikum. Nah, pantun yang kita baca saat ini adalah masih pantun yang kedua, yaitu ungkapan Al-Imam Abu Bakar bin Abi Dawud rahmatullahi alaih. Wadin Naam, wadin bi kitabillahi wa sunnanil lati atat an Rasulillah tanju wa tarbahu. Beragamalah engkau dengan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah dibawa, niscaya engkau akan apa? Niscaya engkau akan beruntung dan juga selamat. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah. Nasihat yang terakhir kita baca kemarin adalah nasihat yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala agar kita tidak mudah taklid, mengekor. Nah, karena mengekor, taklid buta itu adalah haram. Barakallahu fikum. Apalagi yang diikuti adalah bukan hujjah, yang diikuti adalah manusia biasa yang tidak maksum. Tapi ikutilah dalil. Ikutilah dalil, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, yang mana dalil tidak akan pernah berubah sejak dahulu hingga saat ini, hingga akhir zaman nanti. Yang namanya dalil tidak akan pernah berubah. Tapi kalau yang kita ikutin adalah para tokoh, para pembesar, ustadz kita, guru kita, syekh kita, yang kita ikutin terkadang berubah-ubah. Terkadang berubah-ubah. Dulu mengharamkan televisi, sekarang membolehkan televisi. Dulu mengharamkan proposal, minta-minta enggak boleh, sekarang minta-minta. Alasannya penggalangan dana. Paham ya? Bikin yayasan, minta sana minta sini. Proposal, kertas putih tulisannya ta'awun. Allahul musta'an. Dilarang, barakallahu fikum, jangan suka minta-minta. Karena minta-minta perkara yang menghinakan. Kalau seandainya kita belum bisa memberi, paling minim diam. Itu lebih bagus daripada minta. Karena Rasulullah mengatakan apa? Al-yadu al-ulya khairun minal yadi as-sufla. Naam, as-sufla artinya tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Maksudnya memberi lebih baik daripada minta-minta. Kami enggak akan beri ustaz kalau enggak diminta. Berarti dia enggak ikhlas. Paham ya? Berarti dia enggak punya inisiatif. Orang itu kalau punya pikiran, punya akal yang sehat, dia enggak nunggu orang minta dulu. Paham ya? Kalau yang mengatakan ana enggak akan beri kalau enggak ada yang minta, itu berarti dia enggak pernah mau sedekah. Paham ya? Enggak pernah ada inisiatif untuk infak, karena dia harus ada orang minta dulu baru ngasih. Paham ya? Berarti keikhlasannya kurang. Paham ya? Karena dia ngasih karena diminta. Coba kalau dia ngasih langsung tanpa orang minta. Perlu diperhatikan baik-baik, barakallahu fikum. Yang jelas sandaran Al-Qur'an Sunnah itu sandaran yang akurat, sandaran yang tidak akan pernah berubah, Al-Qur'an dan As-Sunnah. Na'am, barakallahu fikum. Qala al-mu'allifu asbahullah, aqidatus salafi fi kalamillahi azza wa jalla. Sekarang kita masuki pembahasan yang baru. Pembahasan yang baru ini mengenai apa? Seputar ucapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an. Al-Qur'an itu bukan makhluk. Al-Qur'an bukan apa? Bukan makhluk. Yang mengatakan Al-Qur'an makhluk, maka pelakunya bisa masuk dalam kekufuran, waliyadzubillah. Hati-hati. Karena Al-Qur'an itu kalamullah jalla wa ala. Minhu bada'a wa ilaihi ya'udu. Dimulai dari Allah taala dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an kalamullah jalla wa ala. Oleh karena itu, Al-Qur'anul Karim diagungkan. Al-Qur'anul Karim dimuliakan. Al-Qur'anul Karim itu sebagai mukjizat yang paling besar. Semua orang ditantang yang berani mendatangkan Al-Qur'an semisalnya. Ada yang mampu enggak kira-kira? Enggak ada, mulai profesornya, doktornya, LC, MSc-nya, misalkan semuanya ditantang untuk datangkan apa? Al-Qur'an semisal, enggak mampu sama sekali. Enggak ada yang mampu. Karena Al-Qur'an ini mukjizat kalamullah jalla wa ala. Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan baik-baik. Na'am, barakallahu fikum. Na'am, karena Al-Qur'anul Karim adalah mukjizat yang sangat besar. Setiap orang ditantang enggak akan mampu. Tantangannya banyak sekali dalam Al-Qur'an. Di antaranya apa? Qul la in Naam, Allah musta'an. Tantangannya sangat luar biasa, bayangkan. Qul la in istama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Artinya, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka-mereka yang sok yang sombong, yang sok tahu.
yang sok mengatakan kami bisa, kami yang paling besar misalkan, suruh ngomong apa? Katakanlah kepada mereka untuk mendatangkan Al-Qur'an yang semisalnya. Mampu enggak kira-kira? Enggak mampu. Jin dan manusia berkumpul dari satu. Niscaya apa? Mereka tidak akan mampu mendatangkan yang semisal Al-Qur'an. Walaupun saling bahu membahu tolong menolong. Profesornya, doktornya pun enggak akan mampu. Bayangkan tuh Al-Qur'anul Karim. Oleh karena itu Musailimah Al-Kadzdzab, Musailimah Al-Kadzdzab itu nabi palsu yang mengaku-ngaku nabi. Musailimah Al-Kadzdzab, siapa tadi? Musailimah Al-Kadzdzab itu nabi palsu. Dia mengatakan tadi malam telah turun pada kami wahyu yang semisal yang diturunkan kepada Nabi Muhammad katanya. Allahul musta'an. Padahal dia digelari Al-Kadzdzab karena pendusta. Apa itu yang turun? Nah, barakallahu fikum. Waktu itu yang dikabarkan adalah Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Dikabarkan kepadanya. Nah, ternyata apa? Ternyata dia ingin menyaingi Al-Qur'an. Nah, yang dikatakan apa itu? Apa? Apa? Surat apa? Surat apa? Tentang kodok. Tentang apa? Apa itu? Ada di antaranya juga yang dia nukilkan adalah al-fil dzu khurtumin tawil. Nah, yaitu gajah yang memiliki telalai yang panjang. Allahumma musta'an. Itu apa? Itu katanya apa? Surat yang turun, ayat yang turun yang menyamai dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Allahumma musta'an. Akhirnya Abdullah bin Amr bin As semakin paham dan mengatakan, aku semakin yakin kamu itu kadzdzab, pendusta. Bayangkan, ngaku nabi. Nah, apalagi yang ngaku nabi perempuan, orang Indonesia lagi. Paham ya? Ada enggak? Orang Indonesia ngaku nabi perempuan. Pernah dengar ya dulu ya? Nah, enggak perlu sebutan namanya juga kenal. Enggak kenal siapa, yang jelas barakallahu fikum dulu di Indonesia ada yang ngaku nabi, perempuan. Pakaiannya katanya serba putih katanya, pengikutnya ada katanya. Bukan nabi, itu adalah kadzdzabun, para pendusta. Rasulullah bersabda dalam hadis yang sahih, Rasulullah mengatakan, sayati ba'di, atas makna itu ya, akan datang setelahku nanti salasuna kadzdzabun, 30 orang pendusta. Kullu wahidin minhum yad'i annahu nabi. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Masing-masing mereka itu mengaku dirinya nabi. Salasuna kadzdzabun, 30 orang pendusta tadi itu. Di antaranya Musailimah Kadzdzab. Hingga saat ini pun mungkin ada yang seperti itu ya. Semula dianya di belakang rumah itu kan tanahnya kosong. Sama dia digali. Digali kemudian dia nulis, enggak tahu tulisan apa itu. Digali, ditimbun situ. Setelah 7 tahun kemudian nama dia apa? Akhirnya dia tidur. Ketika tidur mimpi katanya, suruh gali di belakang rumah. Ternyata menemukan kitab. Yang nimbunnya dia sendiri. Katanya kitab ini dari atas katanya. Wahyu dari langit katanya. Nemunya di mana? Di belakang rumah. Tak gali ternyata benar ada kitabnya. Yang nimbun dia sendiri, akhirnya ngaku nabi. Allahul musta'an, seperti itu, Allahul musta'an. Karena sangat ngeri sekali barakallahu fikum, enggak sembarangan. Ada juga yang mereka apa? Memalsukan hadis apa kemarin tuh? Ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di illa ayyasha Allah katanya. Aku adalah penutup para nabi. Tidak ada nabi lagi setelahku kecuali Allah Taala menghendaki. Nah, lafaz kecuali Allah Taala menghendaki lafaz yang apa? Palsu itu. Paham ya? Ada juga yang mereka membaca apa? Membaca la nabiyya ba'di dengan apa? Susunan mubtada khabar. La nabiyyun ba'di. La itu adalah nabi setelahku. Paham ya? Akhirnya ada nabi namanya la. Nabila. Allahul musta'an. Itu semuanya disebutkan barakallahu fikum dalam artian apa? Banyak orang-orang yang justru mereka dibisiki oleh syaitan yang terkutuk, dibisiki setan-setan yang terkutuk, akhirnya mereka terkadang mengaku seperti itu. Mungkin tidur, akhirnya dapat wangsit dari setan, suruh gali di belakang rumah. Digali nemu kitab. Ternyata setelah diusut ditemukan yang nimbun dulu juga orang itu. Allahul musta'an, Allahul musta'an. Yang jelas hati-hati barakallahu fikum, tidak ada nabi lagi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluqin. Al-Qur'an adalah ucapan Allah Taala, bukan makhluk. Minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Dimulai dari Allah Taala dan akan dikembalikan nanti di akhir zaman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasallaha azza wa jalla bimanihi wa karamih an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbuhu Allahu wa yardah. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi walhamdulillahi rabbil alamin.